Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam kajian kitab Syarah Al-Wajibat. Kita masih membahas macam-macam syirik. Syirik ada 3 macam. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, dan yang ketiga syirik khafi. Taib, syirik akbar sudah selesai, syirik asghar juga sudah selesai. Kemudian yang ketiga syirik khafi. Penulis rahimallahu ta'ala berkata, an-naw'u tsalisu min anwa'i syirki syirkun khafiyun. Yang ketiga dari macam-macam syirik adalah syirik khafi, syirik yang samar atau syirik yang tersembunyi. Wa dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya, ya dalil tentang syirik khafi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin namlati sauda'i ala safatin sauda fi zulmatil laili. Syirik pada umat ini lebih samar daripada bekas rayapan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wa kafaratuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lamu. Dan kafaratnya atau penebus dari syirik khafi atau syirik tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la a'lamu, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa yang tidak aku ketahui. Taib, ini perkataan penulis rahimallahu ta'ala. Sekarang kita lihat penjelasannya. Ai an-naw'u tsalisu min anwa'i syirki wa huwa akhiruha syirkun khafiyun. Yakni jenis ketiga dari macam-macam syirik, dan ini adalah macam syirik yang terakhir, adalah syirik khafi. Ya, syirik ada 3 macam, syirik dalam uluhiyah, syirik akbar, syirik asghar, dan syirik khafi. Syirik khafi ini yang terakhir. Wa hukmuhu ka hukmi syirkil asghar. Hukumnya sama seperti hukum syirik asghar. Hukum syirik khafi sama seperti
hukum syirik asghar. Ya, syirik asghar sudah kita bahas. Wa summiya khafiyan likaunihi yakhfa 'alal mar'i nafsihi fadlan an ghairihi. Dinamakan khafi karena ia sangat samar bagi pelakunya, apalagi bagi orang lain. Jadi terkadang pelakunya melakukan syirik khafi dan dia tidak menyadarinya. Samar bagi pelakunya, apalagi bagi orang lain. Orang lain tidak tahu kalau dia sedang berbuat syirik. Au liqaunihi sahibihi yukhfihi anin nas. Atau karena pelakunya menyembunyikannya dari orang lain. Fala yattali'u alaihi illallah alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Ini alasan kenapa dinamakan syirik khafi. Yang pertama, karena dia sangat samar bagi pelakunya, ya, dan juga bagi orang lain. Atau karena pelakunya menyembunyikannya dari orang lain, sehingga orang lain tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qad summiya bidzalika aidan asyirkul asghar wa huwa ar-riya. Fi hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an inda Ahmad wa Ibnu Majah. Sebagaimana syirik asghar yaitu riya juga dinamakan syirik khafi dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi syirik asghar ya atau riya juga dinamakan syirik khafi. Riya juga dinamakan syirik khafi. Ya, karena riya itu ada dua macam. Ada riya yang jali, riya yang jelas, dan ada riya yang khafi, riya yang samar. Riya yang jelas adalah riya yang mendorong seseorang untuk beramal. Ya, dia beramal karena ingin dipuji. Ini riya yang jali, riya yang jelas. Contohnya orang yang tidak terbiasa sholat malam, dia akan mengerjakan sholat malam kalau dilihat dan dipuji orang. Ini riya yang jali. Ya, tidak pernah sholat malam, tapi begitu dilihat dan dipuji oleh orang, dia sholat malam. Taib, kemudian ada yang lebih samar, ya, lebih samar sedikit dari yang pertama. Itu apa? Riya yang mendorong untuk beramal dengan sendirinya, akan tetapi ia meringankan amal perbuatan. Ya, misalnya orang yang terbiasa sholat tahajud di malam hari, namun hal itu terasa berat baginya. Dia sholat tahajud, tapi sholat tahajud berat baginya. Namun ketika ada tamu di rumahnya, maka dia giat dan mudah mengerjakannya. Ini lebih samar dari yang pertama. Jadi dia sholat malam, tapi sholat malam terasa berat baginya. Nah, begitu ada tamu, sholat malam terasa ringan baginya. Ini riya yang samar dari yang pertama. Ada yang lebih samar lagi, ya, riya yang lebih samar dari
Yang kedua, itu riya yang tidak mempengaruhi amal dan tidak pula meringankannya, tapi dia bahagia bila orang-orang mengetahui ibadahnya. Ya, artinya dia beramal ikhlas, tidak bermaksud riya. Ya, beramal ikhlas, tidak bermaksud riya, bahkan dia membenci riya. Akan tetapi manakala orang-orang mengetahuinya, mengetahui amalnya, dia bahagia dan merasa tentram. Hatinya terhibur dari beban berat ibadah. Kebahagiaan seperti ini menunjukkan adanya riya yang samar pada dirinya. Dia sudah beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memamerkannya, tapi begitu orang lain mengetahuinya, dia merasa bahagia, merasa tentram, merasa terhibur. Jadi kebahagiaan seperti ini menunjukkan adanya riya yang samar pada dirinya. Dan kalau dia terus seperti ini, ya merasa bahagia dengan hal itu, niscaya dia akan menyukainya, bahkan bisa jadi menggerakkan sebuah gerakan yang samar. Bisa saja dia berusaha agar orang-orang mengetahui ibadahnya, bisa dengan cara langsung atau dengan sindiran-sindiran. Ya, tadi malam sholat malam dia rahasiakan, dia sembunyikan. Di pagi harinya dia pura-pura apa? Pura-pura menampakkan ngantuk kepada orang lain supaya orang lain mengira dia sholat malam. Kemudian dia dipuji oleh orang lain. Ini riya yang samar, riya yang khafi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sini ada catatan, merasa senang dan bahagia bila ibadahnya diketahui orang terbagi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji, ya misalnya seseorang beramal ikhlas karena Allah. Dia sudah berusaha menyembunyikan amalnya. Akan tetapi manakala orang-orang mengetahuinya, dia menyadari bahwa Allah lah yang membuat orang-orang mengetahuinya. Maka dia senang dan bahagia dengan kebaikan Allah, bukan dengan pujian, ya. Dia senang dan bahagia bukan karena orang-orang mengetahuinya, dia senang dan bahagia dengan kebaikan Allah, perhatian dan penglihatan Allah kepadanya, di mana dia menyembunyikan ketaatan dan kemaksiatan, lalu Allah memperlihatkan ketaatannya dan menyembunyikan kemaksiatannya. Ini yang membuat dia senang. Dia punya ketaatan, dia punya kemaksiatan, tapi Allah memperlihatkan ketaatannya dan menyembunyikan kemaksiatannya. Ini yang membuat dia senang. Tidak ada kebaikan yang paling besar daripada menutupi keburukan dan menampakkan kebaikan. Maka dia merasa senang dan bahagia karena hal itu, bukan karena orang-orang memujinya, atau bukan karena dia mendapatkan kedudukan dalam hati manusia. Bukan. Dia berharap semoga di akhirat juga seperti itu. Semoga di akhirat Allah menampakkan kebaikannya dan menutupi keburukannya. Ini yang terpuji. Adapun yang tercela, dia senang dan bahagia ibadahnya diketahui
Karena dengan itu dia bisa mendapatkan kedudukan dalam hati manusia, sehingga mereka menyanjungnya, mengagungkannya, dan menunaikan hajat-hajatnya, menunaikan keperluan-keperluannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita sudah beribadah, ya kita sudah menyembunyikannya, kemudian diketahui oleh orang, maka kita boleh saja bahagia. Ya, tapi kita bahagianya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dia memperlihatkan kebaikan kita kepada orang lain, Allah sembunyikan kemaksiatan kita. Ya, kita juga bahagia karena Allah ternyata memperhatikan kita. Ya, yang sebenarnya tidak mengapa. Tapi kalau kita bahagia karena kita bisa mendapatkan kedudukan dalam hati manusia, sehingga mereka menyanjung kita, mengagungkan kita, dan menunaikan hajat-hajat kita, maka ini tercela. Ini tercela. Taib, kemudian termasuk riya yang samar adalah menyembunyikan amal dan tidak berhasrat untuk menampakkannya dengan perkataan, baik secara langsung maupun dengan bahasa-bahasa kiasan atau dengan sindiran-sindiran. Akan tetapi dia berusaha agar orang-orang mengetahui ibadahnya dengan penampilan, seperti memperlihatkan keloyoan. Ya, lagi puasa dia menampakkan keloyoan, wajah yang pucat, suara lemah, kedua bibir kering, bekas air mata, dan mengantuk, yang menunjukkan tahajud di malam hari. Jadi dia ibadah, dia sudah sembunyikan, dia tidak ingin pamerkan, tapi dia malah menggunakan kiasan-kiasan atau sindiran-sindiran atau penampilan-penampilan agar orang lain mengetahui dia telah melakukan ibadah. Ini juga riya yang samar. Kemudian yang lebih samar lagi, dia menyembunyikan ibadahnya, tidak ingin diketahui oleh orang lain, akan tetapi bila bertemu dengan orang-orang, dia ingin mereka mengawalinya dengan memberi salam kepadanya. Saya ini orang soleh, saya orang yang rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, saya sembunyikan amal-amal saya. Ketika ketemu dengan orang, dia ingin orang lain mengawalinya, memberi salam kepadanya, ingin agar mereka menyalaminya lebih dahulu karena ketaatannya kepada Allah. Ingin mereka menyambutnya dengan wajah berseri, menghormatinya, menunaikan hajatnya, memudahkannya dalam bermuamalah, melampangkan jalannya, dan lain-lain karena ketaatannya kepada Allah. Bila mereka tidak melakukan semua itu, maka hatinya terasa berat, seolah-olah jiwanya menuntut dihormati karena ketaatan yang telah disamarkannya, ketaatan yang telah disembunyikannya. Jadi ingin dihormati karena ketaatannya. Ini juga termasuk riya. Ingin dipuji karena ketaatannya, ingin diagungkan, ingin dimudahkan urusannya karena ketaatannya. Ini bukti dia tidak ikhlas. Intinya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi riya itu sangat samar. Ya, riya itu sangat samar, dan riya ini termasuk syirik khafi. Syirik yang samar, karena riya ya ada yang samar, banyak yang samar. Sebenarnya ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dipuji atau mungkin kita merasa bahagia bila orang-orang mengetahui ibadah kita, atau mungkin kita berusaha agar orang-orang mengetahui ibadah kita ya dengan sindiran-sindiran atau dengan penampilan-penampilan, atau kita ingin dihormati karena ibadah yang kita lakukan dan lain-lain. Ini semua muncul karena apa? Karena ada ibadah.
Ya, karena ada ibadah. Karena ada amalan yang kita lakukan. Kita ingin dipuji. Ya, kita senang kalau orang lain mengetahuinya. Atau kita berusaha agar orang lain mengetahuinya dengan penampilan. Atau kita ingin dihormati. Ini semua muncul karena ada ibadah. Coba kalau tidak ada ibadah. Kalau tidak ada ibadah, perkara-perkara ini tidak muncul. Maka perhatikan ya, perhatikan kaedahnya. Bila adanya ibadah tidak sama dengan tidak adanya ibadah, maka seseorang tidak bersih dari syirik khafi. Ana ulang, bila adanya ibadah tidak sama dengan tidak adanya ibadah, maka seseorang tidak bersih dari syirik khafi. Artinya ada padanya syirik khafi. Seharusnya adanya ibadah dan tidak adanya ibadah ya tetap sama. Adanya ibadah dan tidak adanya ibadah seharusnya tetap sama. Kita tidak perlu ingin dipuji, tidak perlu merasa bahagia. Bila orang-orang mengetahui ibadah kita, tidak perlu berusaha agar orang-orang mengetahui ibadah kita dengan penampilan, dengan sindiran-sindiran. Tidak perlu ya kita ingin dihormati karena ibadah yang kita lakukan. Jadi sama. Seharusnya sama, ada ibadah atau tidak ada ibadah seharusnya sama. Kalau beda berarti apa? Ada syirik khafi pada seseorang. Ada syirik khafi pada seseorang. Taib. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik khafi itu banyak macamnya. Ya. Nah, terkadang seseorang tidak menyadarinya, dia sedang atau telah melakukan syirik khafi. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wal maksud anna syirkal khafiyya dakikun jiddan nas'alullaha as-salamata. Maksudnya adalah syirik khafi sangat halus, sangat samar. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Syirik khafi sangat halus, sangat samar, dan biasanya menimpa orang yang punya ibadah. Ya, maka ya kita minta keselamatan kepada Allah dari syirik khafi. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari syirik khafi. Taib. Kemudian wad dalilu ala syirkil khafi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang syirik khafi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi hazil ummah akhfa min dabib ila akhir. Syirik pada umat ini lebih samar daripada bekas rayapan semut dan seterusnya. Wa hadzal hadis rawahu nahwahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu wa sayati ahadisu bin nahwihi fata'ammal. Hadis ini dan semisalnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan akan datang hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini. Maka perhatikanlah. Di hadis-hadis yang menjelaskan tentang syirik khafi bukan hanya 1-2 hadis, tapi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang syirik khafi. Waqad awrada nahwa hadzal hadis al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam wal Muslimin Muhammadu bin Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala fi kitab Tauhid an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma mauqufan. Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam wal Muslimin Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan hadis yang semisal dengan hadis ini dalam kitab Tauhid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara mauquf. Faqala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, babu qaulillahi ta'ala
fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kamu mengetahui. Ini surat Al-Baqarah ayat 22. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fil ayati al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, al-andad artinya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, adalah syirik yang lebih samar daripada bekas rayapan semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Al-andad, ya, menjadikan tandingan bagi Allah, itu adalah syirik. Menjadikan tandingan bagi Allah itu adalah syirik, dan terkadang lebih samar, menjadikan tandingan bagi Allah namun bentuknya samar. Jadi bukan menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah, bukan menyembah patung. Kalau menyembah patung jelas, ya. Ada yang bentuknya samar. Wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati. Misalnya engkau berkata, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Ini termasuk menjadikan tandingan bagi Allah. Sini, ya, dia bersumpah, ya, demi Allah, dengan nama Allah, dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Jadi dia bersumpah dengan Allah dan juga dengan selain Allah. Ini syirik. Ini termasuk perbuatan menjadikan tandingan bagi Allah. Dan terkadang ini samar bagi kebanyakan manusia. Banyak orang yang masih bersumpah dengan selain Allah. Ya, biasanya kami mendengar orang-orang berkata demi Allah dan demi Rasulullah. Ini enggak boleh, ini syirik. Ini perbuatan menjadikan tandingan bagi Allah. Harusnya demi Allah wallahi, demi Allah. Jangan sertakan makhluk. Jangan mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah, atau mengatakan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Jangan. Ini perbuatan syirik, menjadikan tandingan bagi Allah, dan ini samar bagi sebagian orang. Masih banyak orang yang melakukannya. Wa taqulu laula kulaibatu hadza la atana al-lusus walaula al-battu fid dari la atana al-lusus. Atau engkau berkata, kalau bukan karena anjing ini, niscaya pencuri sudah mendatangi kami. Atau engkau berkata, kalau bukan karena angsa di rumah, pasti pencuri sudah mendatangi kami. Ini juga termasuk perbuatan menjadikan tandingan bagi Allah yang masih banyak dilakukan oleh manusia, yang masih banyak diucapkan oleh manusia. Ya, kalau bukan karena Pak Satpam, niscaya gedung ini sudah kemalingan. Ini nggak boleh yang seperti ini. Kalau bukan karena kamu, ya, niscaya rumah ini sudah kebakaran. Ini perbuatan syirik, perbuatan menjadikan tandingan bagi Allah yang samar, ya, bagi kebanyakan manusia atau sebagian manusia. Wa qawlu rajuli li sahibihi ma sa'allahu wa syi'ta
Kemudian perkataan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini juga syirik khafi. Masih banyak orang yang melakukannya. Wa qawlu rajul laulallahu wa fulan, dan perkataan seseorang kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini juga syirik khafi, menjadikan tandingan bagi Allah. La taj'al fiha fulanan, kata Ibnu Abbas, janganlah engkau menyertakan si fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, karena semua itu adalah syirik. Jadi si fulan dihilangkan. Harusnya kita mengatakan kalau bukan karena Allah, gak usah sertakan fulan. Kemudian kita mengatakan Masya Allah, atas kehendak Allah. Ya. Kemudian juga kita mengatakan kalau bukan karena Allah, jangan sertakan fulan. Kalau kita sertakan fulan, maka hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Ada yang mengatakan ya boleh menggunakan summa. Ya, misalnya Masya Allah wa syi'ta, maka ini dilarang pakai huruf waw. Masya Allah wa syi'ta dilarang, bolehnya pakai huruf summa. Masya Allah summa syi'ta. Ya, ini dibolehkan. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh syirik khafi dan contoh-contoh perbuatan atau perkataan menjadikan tandingan bagi Allah yang samar, yang masih samar karena masih banyak dilakukan oleh manusia. Qala al-mujaddidu as-sani al-allamatu Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullahu ta'ala fi Fathil Majid ala hadzal athar, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna hadza kulluhu minasyirki. Al-Mujaddid as-sani, Mujaddid itu pembaharu kedua. Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid berkata tentang asar ini, asar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menjelaskan bahwa semua itu termasuk syirik. Ya, semua itu termasuk syirik. Tadi perkataan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati laula kulaibatu hadza la atana al-lusus walaula al-battu fid dari la atana al-lusus wa qawlu rajuli li sahibihi ma sya Allah wa syi'ta wa qawlu rajuli laula Allah wa fulan. Ya, ini semua termasuk kesyirikan. Wa huwal waqi'u al-yawma ala al-suni katsirin mimman la ya'rifu tauhid wala syirka. Dan inilah yang banyak terjadi. Inilah yang banyak terucap pada lisan kebanyakan orang yang tidak mengenal tauhid dan syirik pada hari ini. Banyak orang yang bersumpah dengan selain Allah. Banyak orang yang menyertakan si fulan. Ya, ketika dia mengatakan sesuatu, ya, dia menyertakan Allah dan si fulan. Atau dia tidak menyertakan Allah sama sekali. Ya, seperti tadi ucapan, kalau bukan karena anjing ini, niscaya rumah kami sudah kemalingan. Kalau bukan karena angsa ini di rumah, niscaya pencuri datang ke rumah kami, dan seterusnya. Ini banyak sekali diucapkan oleh manusia. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah mati. Kalau bukan karena obat ini, saya tidak akan sembuh. Mungkin penyakit saya semakin parah, atau saya akan mati, dan seterusnya. Biasanya orang yang mengucapkan perkataan-perkataan ini, la ya'rifu tauhid wala syirka, dia tidak mengetahui tauhid dan syirik.
Fatanabbah lihazil umur, maka waspadalah terhadap perkara-perkara ini. Fa innaha minal munkaril azim alladhi yajibu an-nahyu anhu wa taghlizu fihi likaunihi min akbaril kabair. Karena ini semua termasuk kemungkaran besar yang wajib dilarang dan diberi peringatan keras, karena ia termasuk dosa besar yang paling besar. Bersumpah dengan selain Allah itu termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian juga mengatakan, ya, kalau bukan karena anjing ini niscaya pencuri sudah mendatangi kami. Ini juga perkataan dosa besar yang paling besar. Atau kalau bukan karena angsa di rumah pasti pencuri sudah mendatangi kami. Ini ucapan yang dosa besar, yang sangat besar. Ya, atau ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, atau ucapan kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini semua dosa besar. Ya, kalau ada yang mengucapkannya maka wajib kita ingkari. Wajib kita ingkari, ya, dan wajib diberi peringatan keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, wa illam yastati' fa bi qalbi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya, ya, dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, dia tidak mampu, hendaknya dia merubahnya dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Taib, wa hadza min Ibni Abbasin radhiyallahu anhu tanbihun bil adna minasyirki alal a'la. Dan ini adalah peringatan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terhadap syirik yang paling rendah atas syirik yang paling tinggi. Ya, syirik yang paling rendah tidak boleh dilakukan, apalagi syirik yang paling tinggi, apalagi syirik besar. Waqad jaa nahwu ma taqaddama hadisu Aisyah radhiyallahu anha marfu'an asyirku akhfa min dabibin namli ala sofa fi lailati zulma. Dan semakna dengan hadis-hadis di atas, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan secara marfu', syirik itu lebih samar daripada bekas rayapan semut di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Wa adnahu an tuhibba ala syai'in minal jawri aw tubghidha ala syai'in minal adli. Dan tingkatan yang paling rendah, ya, tingkatan syirik khafi yang paling rendah adalah engkau mencintai sesuatu dari kezaliman atau membenci sesuatu dari keadilan. Mencintai sesuatu dari kezaliman, ya, misalnya seseorang mencintai kelompoknya, ya, atau mencintai seseorang bukan karena Allah, tapi karena kezaliman yang ada padanya atau yang dia lakukan. Ya, misalnya menyukai orang karena dia mendukung perbuatan dosa atau kebatilan yang menguntungkan dirimu. Ini mencintai sesuatu dari kezaliman. Mencintai orang karena dia mendukung perbuatan dosa atau kebatilan yang mendukung dirimu atau yang menguntungkan dirimu. Atau contoh lain, memihak teman yang jelas-jelas salah hanya karena dia temanmu, ya, bukan karena kebenaran. Ini contoh mencintai sesuatu dari kezaliman atau membenci sesuatu dari keadilan. Ya, misalnya tidak suka kepada orang yang menegakkan hukum Allah karena itu membuatmu atau kelompokmu merasa dirugikan.
Contoh lain, membenci seorang hakim atau pemimpin karena dia memutuskan perkara dengan benar, walaupun sesuai syariat. Jadi intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci seharusnya apa? Seharusnya diukur dengan standar Allah. yakni karena iman dan takwa. Kita cinta seseorang karena iman dan takwanya, bukan karena hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Jika standar ini bergeser kepada kepentingan dunia, apalagi sampai mencintai kebatilan atau membenci kebenaran, maka ini termasuk bentuk syirik khafi, bentuk syirik yang tersembunyi, karena cinta dan benci adalah bagian dari ibadah hati. Dan ya, dia telah memalingkannya dari Allah kepada selain Allah. Taib, intinya tingkatan yang paling rendah dari syirik khafi adalah engkau mencintai sesuatu dari kezaliman atau membenci sesuatu dari keadilan. Wa halid dinu illal hubbu fillah wal bughdu fillah. Bukankah agama itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah? Agama itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, saya mencintai orang-orang yang beriman karena Allah. Saya membenci orang-orang musyrik karena Allah. Saya mencintai tauhid karena Allah. Saya membenci kesyirikan karena Allah. Ya, cinta dan benci itu karena Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mencintai kalian. Surat Al-Imran ayat 31. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walamma kana hadha syirku bihadhil manzilati minal khafai wad diqqati was su'ubati, kana man yaslamu minhu aqalla qalili mimman sallamahu Allah Ta'ala wa tafaddala alaihi. Tatkala syirik ini, ya, syirik khafi, berada pada tingkatan yang sedemikian tersembunyi, halus dan sulit diketahui, maka orang yang selamat darinya sangatlah sedikit. Jadi syirik khafi ini sangat samar sekali. Bahkan tadi dikatakan lebih samar, ya, daripada bekas rayapan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Coba bayangkan, ya, ada semut hitam, ya, dia berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Bekas rayapannya, ya, tentunya tidak terlihat. Syirik khafi lebih samar daripada hal itu. Sehingga apa? Banyak orang yang tidak selamat darinya, atau yang selamat darinya sangatlah sedikit. Banyak orang yang melakukan syirik khafi. Banyak orang yang melakukan syirik khafi. Mimman sallamahu Allah Ta'ala wa tafaddala alaihi, dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan diberi anugerah atau taufik olehnya. Jarang sekali, sedikit sekali. Terus gimana Ustaz, ya? Syirik khafi sulit sekali, susah sekali. Ya, kadang kita merasakannya, kadang kita melakukannya, sadar atau tidak sadar. Terus gimana? Falihadza syara al-Mustafa al-Karim alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim, salawatullah wa salamuhu alaihi, lihadza syirki kaffaratan tamhuhu liman yamunnullahu alaihi wa yataqabbalu minhu. Oleh karenanya Al-Mustafa yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, yang sangat belas kasih
lagi penyayang kepada kaum mukminin, salawat dan salam Allah semoga tercurah atasnya, mensyariatkan kafarah, ya, penebus bagi syirik ini yang akan menghapusnya bagi orang-orang yang Allah beri karunia dan diterima amalnya. Jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita baca doa tersebut, maka syirik khafi kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini penting, ya. Doa ini penting, dicatat dan dihafal kemudian dibaca. Dicatat, dihafal kemudian dibaca. Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz-dzambil ladzi la a'lamu. Yaitu doa Nabi SAW, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu dari dosa yang tidak aku ketahui. Baca doa ini supaya apa? Syirik yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar, kita ketahui atau tidak kita ketahui, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz-dzambil ladzi la a'lamu. Masyaallah, doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ad-du'a juz'un min hadisin tawilin akhrajahu al-Imam Ahmadu an Abi Musa radhiyallahu anhu. Doa ini adalah bagian dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Jadi ini hanya potongan hadis, ya. Hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Kita lihat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Wa rawa Al-Bukhari fil Adabil Mufradi wa Ibnul Munzir wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, dan Ibnul Munzir, Abu Ya'la, Ibnu Abi Hatim, dan selain mereka dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Syirik di tengah-tengah kalian lebih samar daripada bekas rayapan semut. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, wa halis syirku illa ma'ubida min dunillahi au ma du'iya min dunillah. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu menyembah selain Allah atau menyeru selain Allah? Qala sakilatka ummuka asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Rasulullah SAW bersabda, celaka engkau, ibumu kehilanganmu. Sesungguhnya syirik di tengah-tengah kalian lebih samar daripada bekas rayapan semut. Syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah, di samping menyembah Allah. Bukan hanya menyeru atau berdoa selain Allah, di samping berdoa kepada selain Allah. Syirik itu banyak dan ada yang samar, bahkan lebih samar
daripada bekas rayapan semut. Ala ukhbiruka biqaulin yudhibu sigharahu wa kibarahu aw qala saghirahu wa kabirahu. Maukah aku kabarkan kepadamu ucapan, doa yang dapat menghapus dosa syirik yang kecil maupun yang besar? Atau beliau bersabda, yang kecil dan yang besar. Qala bala. Abu Bakar menjawab, mau wahai Rasulullah. Qala taqulu kulla yaum salasa marrat Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Nabi SAW, ucapkanlah setiap hari 3 kali. Ucapkanlah setiap hari 3 kali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Jadi doa ini dibaca minimal sehari 3 kali. Dibaca minimal sehari 3 kali. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, atau dengan lafaz yang lain, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka minadz-dzambil ladzi la a'lamu. Jadi maknanya sama. Taib. Kalau kita baca doa ini, maka dosa syirik khafi yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya syirik khafi, ya, syirik kecil, syirik besar juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis ini Nabi mengatakan yudhibu sigharahu wa kibarahu au qala saghirahu wa kabirahu. Ya. Doa ini dapat menghapus dosa syirik yang kecil maupun yang besar. Dosa syirik yang kecil maupun yang besar. Wasirku antakula a'tani Allahu wa fulan. Dan syirik itu, ya, misalnya engkau mengatakan Allah dan fulan telah memberiku. Allah dan fulan telah memberiku. Harusnya Allah telah memberiku. Atau Allah kemudian fulan. Allah kemudian fulan telah memberiku. Allah telah memberiku kemudian fulan. Jangan pakai dan. Waniddu ayyakula al-insanu laula fulan qatalani fulan. Dan tandingan, ya, atau sekutu, misalnya seseorang mengatakan kalau bukan karena fulan maka aku sudah dibunuh oleh si fulan. Ini contoh perbuatan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya syirik itu sangat berbahaya. Kemudian syirik itu banyak macamnya. Ada syirik besar banyak macamnya. Ada syirik kecil juga banyak macamnya. Ada syirik khafi, ya, syirik khafi juga banyak macamnya. Ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati terhadap kesyirikan. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menyelamatkan diri dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.